Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1167 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1167. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1167 diawali dengan catatan dari editor dunia setelah insiden Cut Valley. Yap, saat ini kita berada di 33 tahun yang lalu atau 5 tahun setelah insiden Cut Valley. Morgan yang masih kurus karena belum terlalu banyak makan uang haram dari pemerintah dunia sedang mewawancarai seseorang yang terlihat sangat panik. Orang itu yakin tadi ada bajak laut yang mendekat dari arah pantai, tapi ada sesuatu yang sangat besar dan samar muncul dari kabut di belakang mereka. Morgan dengan sangat antusias menulis semua hal yang dijelaskan oleh orang itu. Adegan kemudian berpindah ke penjara bawah laut Impel Down. Seorang bajak laut sedang menceritakan bagaimana dia bisa tertangkap. Setelah itu semuanya langsung meledak. Kapal kami sudah hancur sebelum kami sadar. Kami nyaris jadi santapan ikan. Apa kau yakin itu bukan serangan Sea King? Tanya salah satu tahanan di sana. Tidak mungkin, bentuknya seperti manusia, jawab bajak laut itu. Terlihat ada tahanan yang ketakutan mendengar cerita orang itu, tapi ada juga tahanan yang menertawakannya. Kemudian di tempat lain ada reporter yang juga sedang mewawancarai seorang nelayan. Jangan bilang kalian berada di perairan angker Florian Triangle, tanya reporter itu. Mana mungkin, kami tidak memancing dekat daerah itu. Semua orang tahu harus menjauhinya, jawab sang nelayan. Dia juga menambahkan, jika monster itu benar-benar mirip seperti manusia. Adegan kemudian memperlihatkan sebuah lautan dengan kabut tebal. Terlihat siluet dari kapal kerajaan Elbaf dengan Harald yang bersiap mengayunkan pedangnya ke arah sebuah kapal bajak laut yang ada di hadapannya. Narator kemudian berkata, pada periode ini sebuah rumor mulai beredar di antara negara-negara Grand Line. Mereka mengatakan ada seekor monster bersembunyi jauh di laut berkabut, mengincar kru bajak laut. Bajak laut itu pun berteriak, lalu dengan sekejap mata, Harald muncul dan berhasil membelah kapal miliknya hanya dengan satu kali tebasan. Narator kembali berkata, identitas monster itu tak lain adalah Harald. Sedikit sekali yang pernah berlayar di perairan itu, yang benar-benar melihat raksasa dengan mata kepala sendiri. Jadi, bagi mereka, ia tak kurang dari perwujudan rasa takut itu sendiri. Kini Harald bekerja dari balik bayangan untuk membantu Angkatan Laut sebagai bagian dari penebusan dosanya selama 1000 tahun sejarah yang telah lalu. Adegan kembali berpindah, narator lalu berkata, sementara itu, para bajak laut yang telah berpisah setelah insiden Cut Valley terus naik pamor, dan dalam sekitar 1 dekade berikutnya, masing-masing dari mereka mencapai puncaknya hingga menjadi wajah paling berpengaruh di generasinya. Bajak laut yang disebutkan oleh sang narator adalah Kaido yang sudah berkumis lele. Itu berarti saat ini dia sudah menduduki negeri Wano. Kemudian ada Newgate, Linlin, lalu Ochoku. Yap, terlihat ada bekas jahitan di jidat Ochoku, di mana sebelum insiden Cut Valley dia tak memilikinya. Entah siapa bajak laut yang dia lawan, tapi saat ini dia adalah penguasa dari Pulau Hachinosu. Kemudian ada Golden Lion Shiki, tidak diperlihatkan adanya setir kapal yang nyangkut di atas kepalanya. Jadi sepertinya montase ini terjadi sebelum bentrokan antara armada besar bajak laut Singa Emas melawan bajak laut Roger di insiden at War. Sebagian besar dari para bajak laut ini hanya saling bertarung memperebutkan wilayah. Namun, satu kru berhasil melampaui semua yang lain dan mencapai prestasi yang lama dianggap mustahil. Mereka mengelilingi seluruh dunia. Adegan kemudian memperlihatkan kapal Oro Jackson yang sedang berlayar di lautan dan dibarengi dengan pernyataan lagi dari sang narator. Mereka dipuji sebagai kru dari Raja Bajak Laut, Gold Roger.
Yap, kita diperlihatkan kru dari bajak laut Roger yang sangat gembira setelah mereka berhasil berkeliling dunia dan mencapai pulau terakhir, Laftel. Sang Lord masa depan kita, Paduka Bagi, sudah diperlihatkan berada di atas kapal dari Roger, sehingga kita masih belum diperlihatkan bagaimana cara si badut hoki ini bisa bersama dengan bajak laut Roger dan resmi menjadikannya sebagai Yonko paling misterius saat ini. Narator kembali berkata, eksekusi publik terhadap Raja Bajak Laut yang tertangkap itu dimaksudkan sebagai tontonan, sebuah unjuk kekuatan pemerintah dunia. Namun, adegan kemudian langsung melompat ke momen eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger. Berkata narator pun dilanjutkan. Dunia terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih besar lagi saat tak terhitung jiwa berangkat pergi demi mengejar harta karun besar yang ditinggalkan Roger. One Piece. Tak ada seorang pun yang menduga datangnya era keemasan bajak laut. Markas besar angkatan laut dibuat lengah. Akibatnya, lebih dari 10 raksasa direkrut ke dalam marinir dari seluruh dunia dalam upaya memperkuat kekuatan mereka. Adegan kemudian berpindah ke Mary Joa. Narator berkata jika selama masa ini Harald melayani angkatan laut sepenuhnya. Diperdengarkan beberapa omongan dari lambe para Tenryubi Tot yang membicarakan mengenai Harald yang sangat besar dan juga merupakan ras raksasa kuno. Salah satu dari bangsa Tenryubito itu bahkan ingin menjadikan Harald sebagai budaknya. Narator kembali berkata, dan tepat pada tahun itu, Harald akhirnya diberi izin resmi untuk mengunjungi Tanah Suci. Harald diperlihatkan sedang berada di dalam ruang otoritas milik Gorosei. Di sini Harald hanya diperlihatkan kakinya saja. Para Gorosei terlihat sangat kecil. Itu berarti kastil Pangea benar-benar sangat besar. Kontrak laut dangkal, tanya Harald kepada para Gorosei. Itu benar, anggaplah dirimu sekarang sebagai tangan kanan para kesatria dewa, jawab Walkuri. Harald mendapatkan sebuah tato di lengan kirinya. Jika kalian sadar, tato ini sama seperti milik Shanks yang sempat diperlihatkan di awal-awal kilas balik dari Loki. Harald dianugerahi posisi sebagai God Sword oleh para Gorosei, dan dia merasa ini adalah sebuah kehormatan besar. Para Gorosei kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem kontrak yang baru saja diberikan kepada Harald. Ada 3 tingkat kontrak. Kontrak laut dangkal adalah perjanjian yang lebih lemah. Kemudian kontrak laut dalam dan laut sangat dalam diperuntukkan hanya kepada 13 individu di seluruh dunia yang menerima hak istimewa itu dan akan terikat sepenuhnya pada dewa sejati. Harald bertanya mengenai sosok dewa yang dimaksud oleh para Gorosei. Kau hanya akan mengetahui kedalaman terbesar dunia ini pada hari kau menjadi kesatria dewa sepenuhnya, jawab Nusjuro. Harald kembali bertanya apakah Elbaf bisa menjadi negara anggota dari pemerintah dunia? Tentu saja Harald, pada saat itu seluruh dunia akan berbondong-bondong menyambutmu, jawab Saturn. Harald terlihat sangat senang, dia sangat bersyukur atas kesempatan yang sudah diberikan dan dia akan membuktikan dirinya layak mendapatkannya. Adegan kemudian berpindah. Harald kini berada di kuil para kesatria Sang Rala, wilayah para dewa. Ternyata para kesatria dewa sedang berkumpul di tempat ini. Kita bisa melihat Garling, Somers, dan juga Shamrock yang penampilannya masih sama persis seperti Shanks. Garling bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Im Sama dengan menjadikan Harald sebagai God Sword. Box perkenalan karakter pun diperlihatkan. Kapten para kesatria dewa, keluarga Vigarland, Saint Garling. Menarik kok, di timeline ini Garling masih berposisi sebagai kapten dari para kesatria dewa, di mana saat karakter Garling diperkenalkan pada timeline sekarang, dia adalah komandan tertinggi dari kesatria dewa. Lalu setelah diangkat menjadi Gorosei, posisi kapten dari kesatria dewa menjadi milik Shamrock. Somers heran melihat Raja Elbaf mau mematuhi perintah mereka. Tentu saja, tinggal beri perintahnya, jawab Harald. Garling kemudian memberikan denden musi jarak jauh pada Harald, dan para kesatria dewa akan langsung menghubunginya apabila mereka membutuhkan bantuan Harald. Selain itu, Harald dibebaskan untuk bepergian di dunia permukaan.
Tetapi dia dilarang membicarakan urusan yang berhubungan dengan kesatria dewa pada siapapun. Dimengerti? Jawab Harald. Yap, menarik kok. Di sini sudah jelas jika hanya ada 13 orang saja yang menjalani kontrak langsung dengan sang dewa alias Im Sama. Hanya mereka yang mengetahui dan dapat berkomunikasi dengan Im Sama. 13 orang itu adalah 8 anggota kesatria dewa, di mana kita sudah diperlihatkan siluet kesatria dewa dari perspektif Monkey D. Dragon, dan mereka ada 8 orang, dan para kesatria dewa ini memiliki kontrak laut dalam. Kemudian 5 orang lagi adalah para Gorosei, kelima kakek Sugiono peliharaan dari Im Sama ini memiliki kontrak dasar laut. Dan kekuatan yang diberikan oleh Im Sama pasti berbeda-beda di setiap tingkatan. Itulah kenapa Garling merasa tubuhnya sangat berbeda ketika dia diangkat menjadi Gorosei, menggantikan Saturn. Dalam segel dasar laut, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang mampu membuatnya berubah menjadi monster yokai, serta mendapatkan sedikit hadiah keabadian dari Im Sama, sehingga mereka tak akan terlihat semakin menua. Lihat saja Garling yang berada di posisi God's Knight, fisiknya bertambah tua jika dibandingkan dengan para Gorosei, meskipun mereka sama-sama memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Adegan kemudian beralih ke 20 tahun lalu di kerajaan Ryugu, Pulau Manusia Ikan. Terdengar adanya 2 orang yang tertawa dari dalam istana Ryugu. Ternyata Raja Harald sedang mabuk bersama Raja Neptune. Mereka tertawa terbahak-bahak, bahkan Harald dan Neptune sama-sama berkata jika mereka sudah lama tidak tertawa selepas ini, karena keduanya cukup punya banyak masalah belakangan ini. Neptune lalu berkata, sejujurnya aku rasa putramu tidak seburuk itu, jauh di dalam hatinya. Jangan lupa bagaimana masa mudamu dulu, Harald. Harald tertawa, dia merasa malu dengan kata-kata Neptune barusan. Namun Neptune benar-benar mengatakan itu dengan sejujur-jujurnya. Neptune mendekat ke arah Harald dan menceritakan tentang sosok peramal yang meramalkan jika dia akan punya seorang putri dalam 4 tahun ke depan. Neptune pun kemudian nyeletuk. Jika waktunya sudah tepat, dia ingin menjodohkan Loki dengan putrinya yang akan lahir nanti. Mendengar celetukan Neptune, Harald langsung melotot dan memasang wajah yang sangat terkejut. Harald kemudian tertawa terbahak-bahak, menganggap perkataan Neptune sangat bodoh dan menolak permintaannya. Namun Neptune kembali mempromosikan anaknya dengan berkata jika putrinya nanti bukanlah duyung biasa, karena mungkin dia akan terlahir dengan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Harald tertarik dengan promosi brutal dari Neptune. Dia menyetujui rencana pertunangan anak mereka dan meminta untuk kembali bersulang. Untuk masa depan putraku yang nakal, serta putrimu yang berbulu jelek, teriak Harald. Enak saja, dia pasti akan jadi putri yang sangat cantik, teriak Neptune. Ketika percakapan ini berlangsung, kita diperlihatkan Ratu Otohime yang sedang menggendong Mamboshi yang masih bayi. Yap, ada yang menarik di sini. Harald menyebut Shirahoshi dengan sebutan Mosa-mosa. Apakah ini menjadi sebuah petunjuk penting jika Mosa yang menjadi tempat curhat dari Loki sebenarnya adalah Shirahoshi? Ada alasan kenapa Loki dan Shirahoshi benar-benar harus bersatu. Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon, di mana baik Poseidon dan juga raksasa kuno, keduanya adalah aliansi Joy Boy di masa lalu. Hal ini dibuktikan dari gambar mural yang ada di pohon Elbaf. Lalu Rox pernah berkata jika Harald lah yang dapat menggerakkan para raksasa Kaleira, karena Harald sekarang sudah meninggoy. Loki lah yang mampu menggerakkan mereka. Masih ingat dengan kapal Noah? Yap, kapal Noah sudah rusak. Dan para Sikik mengatakan jika hanya orang-orang itu saja yang dapat memperbaikinya. Siapa orang yang dapat membuat dan memperbaiki kapal sebesar itu? Sudah jelas, para tukang kapal raksasa kuno Kaleira. Mereka lah yang akan memperbaiki Noah. Sehingga Loki dan Shirahoshi benar-benar karakter kunci di perang akhir nanti saat melawan pemerintah dunia. Masih di tahun yang sama, adegan kali ini berpindah ke Elbaf. Tepatnya di perpustakaan burung hantu. Harald sedang berbicara dengan Jaguar di Saul yang saat ini sudah berada di Elbaf pasca insiden Buster Call di Ohara. Harald mempersilahkan untuk Saul tinggal di Elbaf dan boleh menganggapnya sebagai rumahnya sendiri.
Ya, perlu kalian ingat jika Saul bukanlah raksasa asli dari Elbaf, sama seperti Ida. Saul pun sangat berterima kasih dengan tawaran yang diberikan oleh Raja Harald. Harald ternyata memiliki sebuah permintaan untuk Saul. Saul pun bertanya mengenai apa yang bisa dia bantu untuk Elbaf. Yap, di sini kita bisa melihat penampakan wajah Saul yang sudah mengalami luka bakar. Selain itu, kita juga bisa melihat seorang raksasa wanita yang sepertinya dia adalah Ripley, yang pada timeline sekarang merupakan istri dari Gaban sekaligus guru biologi di sekolah Walrus. Harald pun berkata dengan penuh semangat, "Apakah kau bersedia bekerja sama dengan para akademisi Elbaf dan membuka sebuah sekolah di tempat ini?" "Sekolah? Kedengarannya boleh juga," jawab Saul dengan wajah penuh kegembiraan. Kilas balik kali ini berada di 15 tahun lalu, di mana saat itu terjadi sebuah peristiwa besar di Tanah Suci Marijoa. Salah satu ekor Tenryubitot panik setelah mengetahui budaknya melarikan diri. Dia juga menceritakan jika sangkar di rumahnya telah dirusak oleh seseorang. Terdengar suara para budak yang sedang berusaha melarikan diri. Salah satu dari mereka berkata, "Cepat lari, apa kalian mau jadi peliharaan mereka selamanya?" Salah satu budak yang diperlihatkan sedang melarikan diri adalah Fisher Tiger. Dalam pelariannya, dia bertemu dengan seseorang yang menggunakan jubah dan kepalanya tertutup dengan tudung. Tiger pun terkejut dan mengira sosok yang ada di hadapannya adalah salah satu anggota dari Ksatria Dewa. Sosok itu mendekat, wajahnya tidak terlihat jelas, namun yang pasti Oda lebih menyembunyikan wajah sebelah kiri dari sosok tersebut. Tiger berteriak pasrah karena sosok misterius itu bersiap menyerang menggunakan pedangnya. Namun tebasan sosok itu malah menghancurkan rantai yang membelenggu tangan Fisher Tiger. Kemudian sosok itu berkata jika dia sudah membuka kunci gudang senjata dan memberitahu Fisher Tiger di mana lokasi gudang tersebut. Fisher Tiger memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil persenjataan dan bubuk misiu untuk dia jadikan sebagai bahan peledak. Tiger pun membuat kekacauan besar saat itu di Marijoa. Dia melemparkan peledak ke arah para penjaga dan membakar sebagian besar tanah suci Marijoa. Diperlihatkan pelarian dari beberapa budak lain saat insiden ini berlangsung. Boa Sandersonia diperlihatkan menghampiri Boa Hancock dan memintanya bergegas untuk melarikan diri. Sandersonia menjelaskan jika seseorang telah membuat keributan dan memberi mereka peluang untuk meninggalkan neraka ini. Seorang juga terlihat meminta Koala untuk segera pergi dari Marijoa. Narator pun berkata, peristiwa itu adalah insiden penyerangan tanah suci Marijoa yang dilakukan oleh Fisher Tiger, sosok yang kelak dikenal sebagai kapten dari kelompok bajak laut Matahari. Diperlihatkan Boa Hancock beserta kedua saudari perempuannya serta budak-budak lainnya yang berhasil melarikan diri dari Marijoa yang saat itu diselimuti dengan kobaran api. Beberapa hari kemudian, Harald dipanggil ke Tanah Suci Marijoa untuk mendiskusikan insiden yang baru saja terjadi di Marijoa. Harald terkejut karena kondisinya ternyata cukup mengkhawatirkan. Somers menjelaskan jika para Ksatria Dewa menduga bahwa ada seseorang dari pihak dalam telah membuka kunci gudang senjata. Saat ini mereka masih mencari pelakunya. Seorang berkata jika pelakunya wajib dihukum mati apabila nanti berhasil ditangkap. Garling kemudian memperkenalkan Shanks kepada Harald dan menjelaskan jika si Jackie ini adalah adiknya Shamrock yang terpisah sejak kecil karena alasan tertentu. Garling menyadari jika Shanks telah menjalani banyak kesulitan saat hidup di dunia bawah, namun dia akan menjadi kekuatan mereka begitu dirinya bergabung dengan perjanjian laut dalam. Kemampuan Shanks tidak kalah dari Shamrock, tapi untuk sementara waktu dia akan mengabdi sebagai pedang dewa sama sepertimu, tutup Garling. Harald kembali terkejut, rasanya sama seperti dia pertama kali bertemu dengan Shamrock. Dia juga merasa pernah bertemu dengan Shanks sebelumnya. Tutup mulutmu, dasar makhluk hina bertubuh besar. Jangan sok akrab denganku. Darah Vigarland sudah mengalir di dalam tubuhku sejak lahir. Aku pasti akan menjadi kesatria lebih dulu darimu, bentak Shanks pada Harald. Sepertinya aku salah orang, balas Harald dengan wajah yang cukup kesal. Di sini terlihat mata sebelah kiri Shanks yang diperban. Itu berarti dia baru saja mendapatkan luka itu dari Kurohige.
Sebenarnya kapan penghinaan terhadap si Jackie ini terjadi? Sampai-sampai membuatnya ngotot untuk terus mengawasi gerak-gerik dari si ompong itu. Yap, Harold merasa pernah bertemu dengan Shanks dan juga Shamrock. Sebelumnya, dia pertama kali bertemu dengan Shamrock setelah Roger dieksekusi mati. Saat itu penampilan Shamrock memang sangat mirip seperti Shanks. Itu berarti Harold pernah bertemu dengan Shanks ketika dia masih berada di atas kapal bajak laut Roger. Mengingat bajak laut Roger sudah pernah berkeliling dunia, pasti mereka pernah singgah di Elbaf dan bertemu dengan Harold di sana. Kemudian dalam penjelasan ini sudah jelas jika Shanks adalah sosok yang membantu membebaskan Fisher Tiger. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh si Jackie ini? Menarik. Kemudian kita diperlihatkan Shanks dan Shamrock. Penampilan Shamrock sekarang sudah sedikit berbeda dari Shanks. Dengan rambut gondrongnya, box perkenalan karakter pun diperlihatkan. Pedang Dewa, keluarga Vigarland, Saint Shanks. Kesatria Dewa, keluarga Vigarland, Saint Shamrock. Shanks pun meminta Shamrock untuk pergi menemaninya berkeliling dan menceritakannya lebih banyak tentang tanah suci Merijoa. Shanks juga ingin menjadi orang yang berjasa menangkap pelaku insiden itu. Apa kau punya petunjuk? Tanya Shanks. Namun Shamrock meminta si Jackie ini untuk jangan terlalu gegabah. Dia meminta adiknya itu untuk menunggu sampai luka yang ada di wajah sebelah kirinya itu sembuh dulu. Namun Shanks malah marah dan berkata, kau tidak mungkin paham betapa menyesakannya hidup dalam kesia-siaan selama 24 tahun. Pantas saja selama ini aku merasa berbeda dengan orang-orang di sekitarku. Aku sangat muak selama berada di bawah sana, teriak Shanks dengan wajah yang sangat kesal. Harold pun menatap ke arah Shanks dengan ekspresi penuh kecurigaan. Jackie, ngomong apa sih lu Jack? Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Shanks? Dengan menyusup ke Merijoa dan berpura-pura menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Padahal sudah jelas jika Shanks lah yang menyelamatkan Fisher Tiger dan memicu insiden besar di Merijoa. Apa jangan-jangan Shanks selama ini adalah mata-mata dari Monkey D. Dragon? Dragon mengetahui persis jumlah dari anggota Kesatria Dewa, di mana saat Dragon menyebutkan nama mereka, diperlihatkan ada 8 siluet anggota Kesatria Dewa yang diperlihatkan. Bukan karena dia pernah bertemu dengan mereka saat di God Valley, karena di God Valley hanya ada 7 orang anggota Kesatria Dewa yang diperlihatkan. Sudah jelas jika Dragon tahu semua itu dari Shanks. Bahkan dalam siluet itu terlihat jelas ada siluet dari Shamrock yang menandakan Dragon mengetahui informasi terupdate mengenai para Kesatria Dewa. Masih di tahun yang sama, adegan kemudian berpindah ke Elbaf, tepatnya di desa nelayan. Ida sedang sakit dan seseorang mengatakan jika penyakitnya mustahil disembuhkan kalau hanya dengan pengetahuan medis di Elbaf. Raksasa itu menyarankan Ida untuk menghubungi Harold dan minta padanya untuk mencarikan dokter serta obat yang lebih manjur. Namun Ida menolaknya karena merasa Harold sedang sibuk menjalankan tugasnya. Justru di saat seperti inilah kita harus memanfaatkan koneksi dengan pemerintah, balas raksasa itu. Ida diperlihatkan sedang berbaring di atas ranjang. Di sampingnya ada seorang raksasa berjanggut serta Mato yang terus menangisi Ida. Ida merasa sakitnya akan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun raksasa itu kesal karena Ida terus bilang seperti itu. Padahal kondisinya makin lama makin melemah. Dan apabila Ida tidak segera sembuh, pasti nanti Harold akan sedih, tambah raksasa itu. Ida kemudian meminta Mato untuk tetap membuka kedai mereka. Namun dia tidak mau membuka kedainya saat Ida masih sakit. Raksasa itu kemudian menceritakan jika belakangan ini Harold sering berkunjung ke rumah para tetua setiap kali dia pulang. Kabarnya, dia sedang memohon agar Ida bisa diakui sebagai istrinya. Ida tersenyum, padahal dia sudah senang asalkan bisa tinggal di kedai miliknya. Di sana, Ida bisa bertemu dan berkenalan dengan para pengelana dari berbagai negara yang tidak dia kenal. Hal itu membuatnya merasa bahwa dia juga bisa menjadi orang yang berguna bagi Harold. Terlihat jelas jika Ida saat ini sedang sakit parah, karena saat berbicara nafasnya terengah-engah dan batuk-batuk. Mato menyadari ada seseorang yang datang ke kedai mereka. Ternyata yang ada di luar adalah Loki yang membawa hasil buruannya.
emak banteng moncong putih kualitas super yang akan dimakan olehnya bersama dengan Ida. Di sini Loki memanggil Ida dengan sebutan tante. Dan juga kalian sadari, Loki belum menggunakan Raknir sebagai senjatanya, namun palu yang pernah digunakan oleh Harald saat dia masih kecil. Kedai itu adalah tempat istirahat buatku, jadi jangan tutup terus dong, tambah Loki. Si raksasa yang ada bersama Ida mengomentari si anak nakal Loki yang saat ini tubuhnya semakin besar. Dia juga mengatakan jika Ida adalah satu dari segelintir orang yang diperlakukan dengan baik oleh Loki. Saat ini Hajrudin pun sedang pergi berlayar bersama para rekannya untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan Ida. Kau benar-benar disayangi oleh kedua anakmu itu, tutup sang raksasa. Meskipun Ida tak memiliki hubungan darah dengan Loki, dia menyebut Loki sebagai anaknya kepada semua orang. Dasar kalian semua ini terlalu berlebihan. Aku baik-baik saja kok. Tapi aku senang, ucap Ida yang tersipu malu. Adegan kemudian berpindah ke desa alkohol, kampung halaman dari ibu kandung Loki. Di akhir chapter, Loki menemukan bahwa desa pembuat bir meracuni Ida sebagai balas dendam untuk Astrid. Loki berkata, Apa yang kau katakan tadi? Saya berbicara tentang kemustahilan membiarkan wanita luar seperti dia menjadi ratu. Tentu saja kau setuju kan, Loki? Kita berdua berasal dari keluarga yang sama dengan Ratu Astrid, ratu yang asli, ucap raksasa desa pembuat bir. Semua harta dan kekuasaan adalah milik kita. Itulah sebabnya aku meracuninya dengan jamur ergot ini. Tidak seorang pun dapat menghentikannya lagi. Nasibnya sudah ditentukan. Tambah raksasa itu lagi. Di halaman ganda terakhir chapter yang luar biasa, Loki menghancurkan desa pembuat bir. Terlihat desa terbakar saat Loki mencengkram leher raksasa yang meracuni Ida. Raksasa itu berkata, Aduh, Loki, apa-apaan ini? Loki berkata, Ida tidak akan mati karena ini kan? Aku ingat betul, ibu kandungku melemparkanku ke dunia bawah karena aku dibenci. Persetan dengan harta karun, dasar keluarga sampah. Ida tidak akan mati karena ini. Dia satu-satunya. Loki mengingat kata-kata Ida saat itu. Kamu kelihatan kesepian, Loki. Kenapa tidak datang ke tempatku? Yang aku panggil ibu, teriak Loki. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy Brojo sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.